Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Arsaka yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu merupakan simbol dan pondasi yang mengisyaratkan bahwa seseorang itu diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu merupakan imam dan amal merupakan pengikutnya. Sebagaimana perkataan Mu'adz bin Jabal, al-ilmu imamul amal wal amalu tabu'uhu. Jadi ilmu adalah pemimpin amal dan amal adalah pengikut ilmu. Seseorang harus berilmu untuk menempuh kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah ingini kebaikan kepadanya, baginya, maka Allah pahamkan ia dalam pokok din ini, urusan agama ini, ilmu din. Maka sudah sepantasnya kita sebagai kaum muslimin berupaya sekuat tenaga untuk mencari, untuk menimba ilmu agar kehidupan kita bisa tertata menuju Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa orang yang berilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Para ulama, semoga saya tidak salah menyebutkan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa derajat ulama ini yang diberikan ilmu, orang yang diberikan ilmu itu sejarak 500 tahun perjalanan dalam satu derajatnya. Maka dari sini kita bisa melihat seberapa tinggi derajatnya orang-orang yang diberikan ilmu. Tidak harus menjadi ulama, ya, kalau kita mengatakan ulama-ulama seperti ulama-ulama kibar, tetapi karena memang mempelajari ilmu din ini, ilmu Islam merupakan kewajiban. Bahkan kalau tidak mau mempelajari ilmu agama dan terkesan meremehkan, bisa keluar dari Islam sebagai pembatal-pembatal keislaman. Maka mencari ilmu, menimba ilmu merupakan suatu kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Selain kita senantiasa berusaha untuk mendapatkan ilmu, untuk belajar ilmu, maka kita juga harus mengimbanginya dengan amal. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan di awal, bahwa ilmu itu merupakan pemimpin amal, dan amal, ya, adalah pengikut ilmu. Amal adalah pengikut ilmu. Sehingga ilmu kalau tidak dipraktikkan, sebagaimana dalam peribahasa bahasa Arab, al-ilmu bila amalin kal sajari bila thamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Pohon ini bisa difungsikan meskipun tidak berbuah, tetapi dia manfaatnya tidak akan luas, tidak akan banyak, ya. Ketika pohon ini berbunga, sebelum berbuah, maka dia memberikan manfaat kepada hewan-hewan yang lain, dan buahnya pun nanti juga akan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat kita, bagi kelangsungan kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Maka ilmu tanpa amal ini merupakan suatu hal yang nanti akan menjadi hujah bagi kita, yang akan menuntut kita di akhirat kelak, ya. Kabura maqatan indallahi am taqulu la ta'falun. Jadi nanti akan datang kepada kita, memberikan tuntutan kepada kita karena kita tidak mau mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Maka tentu sedikit ilmu yang kita dapatkan juga kita amalkan, karena memang sejatinya ilmu itu berada di dalam hati. Jadi bukan dinilai dari seberapa banyak periwayatan hadis, ayat yang dia hafalkan, tapi dengan pengamalannya. Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa al-ilmu laisa bikasratir riwayati walakinahu nurun yaj'alullahu fi qulubi. Jadi ilmu itu bukan ditandai dengan banyaknya periwayatan hadis, ya, ayat-ayat yang kita hafal, itu semua menjadi wawasan saja, pengetahuan tanpa dipraktekkan. Tetapi ilmu harus diamalkan karena dia berada dalam hati. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa mengomentari perkataan Imam Malik di atas,
Beliau mengatakan bahwa ilmu itu adalah sesuatu hal yang menjadikan seseorang semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang kita miliki harus semakin memupuk jiwa kita, memupuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ilmu ini akan mendatangkan kebaikan, manfaat kepada kita, tidak menjadikan madarat dalam kehidupan kita. Ibnu Sama dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala mengatakan kurang lebih begini: kam sayun idza lan yanfa la yadurra walakin al-ilma idza la yanfa dhurra. Beliau mengatakan bahwa berapa banyak suatu hal itu apabila tidak ada manfaatnya, maka dia juga tidak akan memberikan madarat. Tetapi beda dengan ilmu. Ilmu itu apabila dia tidak memberikan manfaat bagi pemiliknya, dia akan memberikan madarat. Dia akan memberikan keburukan kepada sang pemilik ilmu ini. Ya. Sehingga atas ilmu yang kita miliki, meskipun itu sedikit, kita amalkan. Apalagi ini di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, kebaikan, pahala kita dilipatkan. Ini kesempatan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan. Sehingga tentunya dengan mengamalkan ilmu ini akan menjadikan kehidupan kita lebih baik. Seseorang yang tidak mengupgrade ilmunya, yang tidak mau belajar ilmunya, dulu ketika SD dia belajar wudhu, maka hari ini juga wudhunya masih sama, karena dia tidak belajar bagaimana memperbaiki wudhu. Ya, sebagai contoh yang lain, seseorang yang dulu belajar sholat ketika SD, kita tahu anak SD bagaimana dia belajar sholat. Tetapi ketika dia tidak mau belajar terus, mencari tahu bagaimana harusnya sholat itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka sholatnya seperti anak SD. Nah, semoga yang sedikit ini bisa memberikan gambaran kita tentang makna pentingnya ilmu dan pengamalannya. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.